Salah satu fungsi yang sangat terpenting dalam kepemimpinan yaitu proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin, sebagian besar waktunya, perhatiannya, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka proses pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pemimpin dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan juga sikap dari para pengikutnya. Maka dalam hal ini akan menentukan kinerja organisasi untuk mencapai tujuannya. Oke, terima kasih sebelumnya karena semua sudah berkumpul. Langsung saja kita mulai pada meeting kali ini untuk membahas proyek kita selanjutnya. Sebelum kita memulai, ada baiknya saya bertanya dulu untuk divisi-divisi di perusahaan kita. Apakah sudah siap menyanggupi untuk proyek kita selanjutnya? Dari divisi operasional bagaimana? Dari bagian operasional sudah menyanggupi proyek kita kali ini. Terima kasih. Nah, dari divisi operasional saya kira juga sudah menyanggupi. Lanjut kita ke divisi keuangan. Untuk divisi keuangan bagaimana? Apakah siap untuk menyanggupi proyek kita kali ini? Dari segi keuangan kita juga saya rasa sudah siap, Pak. Dan ini Bapak bisa lihat data-datanya. Oke, saya kira untuk divisi keuangan juga sudah siap untuk menyanggupi proyek kita kali ini. Terima kasih. Oke, silakan. Oke, baik Pak. Dari informasi-informasi yang saya terima, Android itu menawarkan kepada perusahaan kita untuk menggunakan sistem Android pada produk kita. Jadi menurut Bapak bagaimana? Kalau menurut saya untuk saat ini kita masih bisa bersaing menggunakan sistem kita yang lama, itu menggunakan OS Windows Phone. Tapi Pak, dari yang divisi saya gali, dari informasi-informasi yang kami cari, masyarakat itu sekarang lagi membutuhkan sistem Android tersebut untuk produk-produk yang mereka gunakan. Apakah masih bisa bersaing produk kita apabila kita tidak menerima tawaran ini? Kalau menurut saya untuk perusahaan kita sekarang itu masih bisa bersaing dengan pesaing dengan menggunakan sistem kita yang lama. Karena juga kenapa kita tidak bisa untuk menjadi kerjasama dengan sistem lain, karena kita juga sudah melakukan kontrak jangka panjang dengan sistem kita yang lama, yaitu OS Windows Phone. Oke, dalam proyek kali ini untuk divisi lain bagaimana? Untuk divisi SDM dengan pemasaran, apakah setuju? Setuju Pak. Setuju Pak. Oke, karena semuanya sudah setuju, proyek kali ini bisa kita resmikan dan kita terima. Terima kasih. Permisi Bu. Silakan duduk. Ada perlu apa ya Bu memanggil saya? Jadi gini, saya mau menyampaikan bahwa proyek kita kali ini mengalami kegagalan karena hasil penjualan kita tidak mencapai target. Nah, di sini saya ingin kamu mencari tahu apa penyebab dari kegagalan proyek kita itu. Baik Bu, untuk selanjutnya saya akan coba tinjau ulang kembali mengenai apa penyebabnya. Saya permisi ya Bu, terima kasih. Lagi pada ngapain nih? Oh, ini kita lagi bahas tentang pengambilan keputusan kemarin nih. Oh itu, ini saya baru aja dapat data dari bagian pemasaran. Nah dilihat dari data ini bisa dikatakan bahwa proyek kita kali ini bisa dikatakan gagal. Nah kira-kira nih dari pendapat kalian, apa sih sebenarnya penyebab kegagalan di proyek kita kali ini? Oh, kalau menurut saya, sepertinya perusahaan kita ini terlalu berpegang teguh terhadap prinsip yang sudah ada. Seperti sekarang ini kan masyarakat lebih berminat terhadap sistem Android. Namun seperti sebelumnya manajer kita itu justru mengambil keputusan untuk mengganti sistem Symbian ke sistem terbaru yaitu OS Windows Phone. Tapi seperti yang saya lihat di sini, pengambilan keputusan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Justru penjualan kita tidak pernah mencapai target dan semakin lama semakin menurun. Oh gitu. Nah kalau dari sisi pengolahan informasi nih, menurut kalian itu bagaimana? Menurut aku sih, untuk pengelolaan informasi dan ketersediaan informasi perusahaan kita itu sudah cukup memadai dan sudah cukup bagus. Karena buktinya perusahaan kita tahu nih bahwa masyarakat sekarang itu sedang membutuhkan sistem Android. Tapi
perusahaan kita itu kurangnya di pengelolaan sistem informasi itu. Karena kita seperti yang dibilang Nadia tadi, kita itu terlalu berpegang teguh pada pendirian lama kita, sehingga sistem informasi yang sudah kita kelola dengan baik tadi, namun dalam implementasinya kurang kita kelola dengan baik, sehingga hal tersebut membuat reputasi perusahaan kita malah makin lama makin menurun. Oh, seperti itu ya. Jadi ini untuk bisa pembelajaran kita ke depannya untuk bisa lebih baik. Dan mengenai pendapat-pendapatan kalian tadi, nanti selanjutnya saya akan sampaikan ke manajer untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti dan juga tentunya menjadi pembelajaran untuk kita. Terima kasih ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, dalam kasus ini dapat disarankan kita harus lebih memperhatikan selera masyarakat terkait hal ini dan gunakan informasi-informasi yang tersedia itu dengan baik serta bijaksana agar produk yang kita buat dapat dan mampu bersaing secara kompetitif di pasaran.